Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah bangunkan kita, hidupkan kita setelah sejenak Allah matikan kita dalam tidur. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan beberapa hadis yang insya Allah mudah-mudahan kita dapat mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah kita sudah masuk di bulan apa? Setelah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, setelah itu Dzulhijjah, ya. Yang di bulan Dzulhijjah ada momen yang luar biasa yang nantinya menjadi salah satu momen yang menjadi hari rayanya umat Islam, yaitu di insya Allah di tanggal 17 Juni, hari Senin. Hafal hari Senin, hari Minggu atau hari Senin itu ya, yang Allah di situ menguji kepada hambanya untuk berkorban sebagaimana Allah telah menguji kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Di dalam surat Al-Kautsar yang insya Allah sering dibacakan oleh imam, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kata Allah, aku telah memberikanmu banyak kenikmatan. Fasholli li rabbika, maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Itu sekilas, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk berkurban, walaupun mungkin tahapannya nanti tahapan masih berlatih dan berlatih mengorbankan dari sedikit dari bagian yang kita miliki. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan meneruskan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah selama 24 jam, jadi sehari semalam, ya,
Yang terakhir kemarin kita telah mempelajari tentang sunnah sholat duha yang Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga pada saat kita melaksanakan berapa rakaat? 8 rakaat. Okay. 8 rakaat. Jadi pada saat ya saya sampaikan kalau di judulnya Ustadz Fikri di situ sampai Bu Heni bertanya-tanya begitu. Kok ada rumah tanpa kredit gitu ya. Ya, ini maksudnya adalah rumah yang dibangunkan oleh Allah di dalam surga dengan menjalankan 8 rakaat sholat duha. Ya. Sholat duha. Jadi kalau ingin dibangunkan rumah tanpa kredit cukup dengan 8 rakaat. Insya Allah cukup itu ya, sholat sunnah untuk duanya. Berikutnya kita akan membacakan hadis-hadis yang berkenaan dengan sholat sunnah rawatib. Yang jelas di sini ada para ulama berbeda pandangan dalam menentukan bilangan untuk sholat sunnah rawatib. Artinya sholat sunnah rawatib yang mu'akad. Mu'akad itu adalah yang dikuatkan gitu ya. Yang pertama adalah ada pandangan yang menyampaikan hanya 10 rakaat. 10 rakaat. Yang berdasarkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya langsung artinya saja, aku memelihara daripada apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, yaitu 10 rakaat. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah sholat duhur, berarti 4 ya. 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Jadi yang berpandangan sholat sunnah rawatib itu yang mengiringi sebelum atau sesudah, gitu ya. Sesudah. Jadi ada yang berpandangan 10 rakaat. 10 rakaat itu berarti 2 rakaat sebelum dan sesudah, ya, zuhur. Yang kedua selepas maghrib, lalu selepas isya dan sebelum subuh. Itu mu'akad, ya. Itu pandangan yang pertama. Lalu dari hadis juga dari Ummu Habibah radhiyallahu anhu berkata, mohon maaf, ini menghilang. Sebentar. Nah ini. Yang kedua, barang siapa yang menunaikan sholat pada setiap hari sebanyak 12 rakaat. Ini pandangan yang kedua. 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum sholat duhur, gitu ya, 4 rakaat. Kalau tadi 2 rakaat, lalu 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat selepas maghrib dan selepas isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi perbedaannya antara yang berpendapat 10 rakaat dengan berapa tadi?
12 rakaat perbedaannya adalah di sholat duhur, yaitu sebelum sholat duhur. Nah, sholat rawatib yang kita kerjakan sebelum sholat fardu itu namanya sholat rawatib qobliyah, sebelum. Kalau sesudah namanya ba'diyah, setelah, gitu ya. Kalau diartikan setelah, itu yang muakkad, yang diharapkan memang bisa dilaksanakan. Cuman memang mungkin ada jamaah yang melaksanakan sholat, ya sholat bisa jadi kita lihat sampai 4 rakaat, begitu ya, atau mungkin lebih, gitu. 4 rakaat bisa jadi. Yang pertama, jamaah itu atau seseorang itu melaksanakan, sebelum melaksanakan sholat rawatib baru masuk masjid, karena memang ada dalilnya sendiri, melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat sebagai penghormatan, gitu ya, sebagai penghormatan. Tapi ada juga yang melaksanakan cukup dengan 2 rakaat, gitu ya. Ada yang berpendapat bahwa sekaligus, begitu ya. Sama halnya kita berpuasa, misalkan qadarullah biasa puasa Senin Kamis, ternyata di situ juga bertepatan dengan Yaumul Bid, puasa pertengahan bulan. Berarti Allah mengganjar 2, begitu ya. Mengganjar yang pertama adalah biasa yang melaksanakan sholat puasa Senin dan Kamis, yang kedua adalah puasa Yaumul Bid. Nah, begitu juga dengan sholatnya, gitu ya. Karena memang kalau sholat tahiyatul masjid itu Rasulullah menyebutkan sendiri, menyampaikan bahwa ojo longgo dhisik sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat, gitu ya, 2 rakaat. Dan waktu yang tidak diperkenankan untuk sholat 2 rakaat adalah kapan? Setelah sholat asyar dan sholat subuh. Nah, ya, sekarang ini tidak boleh sampai nanti waktunya apa istilahnya, Ustadz, yang biasa ada tanda sholawat itu ya, suruk ya, waktu mulai munculnya matahari, batas sholat subuh, gitu ya, itu baru boleh melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi seperti itu. Tapi ada yang berpendapat, bagaimana dengan misalkan di saat habis sholat asar atau habis sholat subuh, ya ada sholat yang memang harus kita lakukan. Satu contoh adalah mensolati jenazah misalkan, gitu ya. Saya dulu berpendapat bahwa pokoknya nggak boleh, gitu ya. Ternyata hal-hal insidental, hal-hal yang tertentu itu masih diperkenankan. Itu tentang sholat sunnah rawatib. Lanjut ya. Hadis berikutnya yaitu hadis menggunakan sutroh apabila ingin menunaikan sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha la yaqta'i syaitanu alaihi salatahu." Jika seseorang daripada kamu sholat dengan menghadap ke arah sutroh, maka hendaklah dia mendekatinya, serta janganlah sampai setan membatalkan sholatnya. Sutroh itu penghadang, gitu ya, penghalang.
sebagai tanda pemisah di antara orang yang sedang sholat dengan orang yang lalu lalang di hadapannya, seperti dinding, tiang, tongkat, dan sebagainya. Bahkan Rasulullah juga, para sahabat menyampaikan garis pun gitu ya, garis pun itu juga bisa menjadi sutra. Nah, kalau dulu mungkin karena di pasir, para sahabat hanya menggaris gitu aja. Kalau kita di masjid pakai apa itu? Pakai pilok, Ustaz ya, pakai cat, diberi tanda itu. Kenapa kok diberi tanda? Fungsi pertama adalah meluruskan softnya, yang kedua adalah itu tadi, memberi batas sebagai sutroh tadi itu, sebagai penghadang ya. Oleh karena itu menjadi sunnah bagi siapa yang ingin menunaikan sholat yang sendirian, yang mungkin melaksanakan sholat sunnah untuk menggunakan sutroh gitu ya. Adapun ketika sholat secara berjamaah, sutroh bagi makmum adalah imam. Berbeda ya. Jadi kalau sholat sendirian, sutrohnya adalah yang di hadapannya sendiri. Tapi pada saat kita melaksanakan sholat makmum, seperti sholat subuh tadi itu, batasannya, ya penghadangnya itu adalah imam. Makanya imam sudah harus mentok di situ, begitu ya. Jadi jangan heran nanti kalau misalkan jenengan semuanya yang mungkin yang sudah dihadirkan dan dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan haji maupun umrah, orang-orang itu wes lalu lalang di hadapan kita itu biasa gitu ya, karena sutrohnya itu adalah imam gitu ya. Jangan heran bahkan dilangkah-langkahi gitu apalagi orang yang besar-besar gitu ya. Jadi sutrohnya itu imam gitu ya. Jadi jangan heran seandainya nanti di suatu tempat ada orang yang seperti anak-anak yang apa ini, kalau lari-lari anak-anak biasa ya, biasa. Tapi misalkan ada yang di pertengahan jalan, setelah itu ada yang batal lalu melewati jenengan, ya melewati jenengan karena ingin keluar, itu tidak masalah, ya tidak masalah. Jadi berikutnya ini sebagai tambahan, ini nggak ada nih. Pernah tidak melihat seseorang yang melewati orang yang sedang sholat setelah itu menghadang begini? Pernah ya? Ya, pernah menghadang. Itu saya nanti kita carikan hadisnya yang berkenaan dengan, jadi orang yang melewati apa ini, melewati orang yang sedang sholat, mau melewati sedang sholat, lebih baik menunggu sekian tahun begitu ya. Ada yang hafal berapa? 40 tahun saja. Lebih baik menunggu 40 tahun daripada melewati di depan orang yang sedang sholat dan di situ tidak ada sutrohnya. Malah bahkan kalau kita yang sedang sholat lalu ada yang mau lewat, ya kita hadang begini gitu ya, kita hadang begini. Ya lucu juga seandainya ada yang tidak paham, akhirnya berulang kali engkel-engkelan begini ya. Ya itu pernah saya terjadi di Raudhatul Mukhlisin, betul itu. Ternyata orangnya agak begitu ya, agak lain. Jadi sampai begini-beginian begitu ya. Ya, itu bayangkan lebih baik menunggu 40 tahun. Berarti kan ya sangat-sangat tidak ya, dari sisi kesopanannya saja sudah, kalau orang Jawa loh ya, itu sudah tidak sopan melewati orang yang sedang sholat, kecuali kalau sudah ada sutrohnya gitu ya.
Ada kacamata, ya kacamata. Cuman kalau kacamata mungkin bahaya. Ada mungkin pulpen diletakkan di depan. Tapi sekarang ini banyak masjid-masjid yang menyiapkan gitu ya, kayu yang kecil itu ya. Ya, stand itu ditaruh di depannya begitu aja. Jadi seperti itu. Baik. Itu dua hal hadis yang mungkin kita pelajari. Yang pertama tadi tentang sholat rawatib, dan yang kedua tentang sutroh, ya, tentang sutroh. Lanjut atau ada hal yang mungkin dipertanyakan? Mana Ustaz Fikri? Ada? Kalau tidak ada, saya kira cukup. Biar tidak terlalu banyak, nanti insya Allah kita akan masuk pada sunnah dalam muamalah dengan manusia. Sunnah-sunnah yang mengajarkan tentang interaksi manusia dengan manusia. Bagaimana Rasulullah mencontohkannya, gitu ya. Berkenaan dengan memberi salam, walaupun juga pernah saya sampaikan Ustaz ya, memberi salam, lalu bagaimana juga interaksi kita dengan orang non muslim gitu ya, orang non muslim di tempat kita ini kan juga ada ya, dengan non muslim. Jadi bagaimana harmonisnya Rasulullah gitu ya, bertetangga dengan orang-orang yang saat itu tidak beragama Islam. Kalau Pak RT mungkin ada ya itu ya, kayaknya sebelahnya ya, ya, yang punya anjing putih itu ya, cantik anjingnya itu, ya, ya. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dua hal ini bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk beribadah kepada Allah SWT dengan mencontoh apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu saja, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.